Selamat pagi, Bu Nuri. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Kebetulan kita coaching via daring. Nah, saya dengar-dengar nih Ibu punya tantangan terkait salah satu siswa Ibu, Riko, yang duduk di kelas 3, yang masih mengalami kesulitan membaca. Nah, saya ingin bersama-sama dengan Ibu, kita mulai dengan menentukan tujuan yang ingin Ibu capai untuk membantu Riko. Nah, apa yang Ibu harapkan? Betul, Pak. Saya sangat ingin Riko bisa lancar membaca. Dia tampaknya agak tertinggal nih, Pak, dibanding teman-temannya. Dan itu membuat dia kurang percaya diri. Begitu, Pak. Oh, jadi eh, tujuan kita ini ya Bu ya untuk si Riko adalah membantu dia menjadi lebih lancar membaca dan juga meningkatkan rasa percaya dirinya ya. Ya, tepat sekali, Pak. Saya ingin dia bisa mengejar ketertinggalannya, Pak. Nah, sekarang mari kita coba melihat lebih dalam. Apa sih yang Ibu lihat sebagai penyebab utama Riko masih kesulitan membaca? Begini, Pak. Saya ceritakan sedikit ya, Pak ya. Riko Ya, ini kan siap. tinggal dengan ibunya, yang mana ibunya ini merupakan single parent. Kemudian ibunya nih sangat sibuk bekerja dan jarang punya waktu untuk memperhatikan atau membantu Riko belajar di rumah. Di kelas juga dia sering terlihat malu untuk mencoba membaca di depan teman-temannya karena merasa dia tadi tidak lancar kan, Pak. Nah, jadi dia merasa tidak pede begitu, Pak. Nah, jadi di sini Riko kurang mendapat bimbingan di rumah ya Bu ya. Dan di sekolah saya tadi mendengar dari cerita Ibu, dia malu karena takut salah ya. Iya, betul sekali, Pak. Dan di sini, Pak, ibunya nih sudah berusaha keras nih, Pak, untuk mencukupi kebutuhannya, begitu kan. Tapi karena itu Riko kurang mendapat perhatian dari hal akademik. Itu sih, Pak. Nah, apa yang menurut Ibu bisa membantu Riko dalam situasi ini? Kalau menurut saya, Pak, mungkin jika anak ini, si Riko ini diberi lebih banyak kesempatan untuk latihan di kelas, dan saya akan memberi pujian setiap kali dia berhasil mencoba, nah itu bisa membangkitkan kepercayaan dirinya. Dan mungkin saya juga perlu bicara ya Pak ya dengan ibunya untuk mencari cara agar Riko nih tetap bisa belajar di rumah meskipun ibunya sibuk. Begitu Wah, Pak. itu ide yang baik, Bu Nuri. Nah, kalau menurut Ibu, langkah konkret yang Ibu pikirkan saat ini untuk latihan di kelas misalnya? Saya sih berpikir Pak untuk memberikan Riko waktu tambahan membaca atau belajar setelah pelajaran selesai. Saya bisa membimbingnya secara personal sekitar 10 sampai 15 menit setiap harinya. Saya juga bisa mengajak beberapa temannya yang lebih dekat dengan Riko untuk ikut latihan bersama supaya dia merasa lebih nyaman, Pak. Begitu. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, bagaimana dengan keterlibatan ibunya nih, Bu? Eh, Saya akan mencoba bicara dengan ibunya ya Pak ya, saya paham beliau sibuk, tapi mungkin beliau bisa meluangkan waktunya 10 sampai 15 menit setiap malam untuk membaca bersama Riko. Tidak harus lama Pak, yang penting konsisten dan terus-menerus gitu. Wah, itu rencana yang sangat baik, Bu. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu berencana untuk memulai pembicaraan hal ini dengan ibunya? Saya akan berbicara dengan ibunya setelah jam sekolah hari ini Pak. Saya ingin memastikan dia juga terlibat meskipun hanya sedikit waktu yang dapat diberikan. Nah, Begitu. kira-kira Bu ya, langkah konkret lain yang Ibu sebut tadi adalah latihan di kelas bersama teman-temannya. Nah, kira-kira apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk memulai ini, Bu? Saya akan memulai besok, Pak. Setelah pelajaran selesai, saya akan mengajak Riko dan 2 atau 3 temannya untuk sesi membaca singkat. Kemudian saya akan membuat suasana yang menyenangkan, mungkin dengan membaca cerita-cerita yang dia suka lah, begitu, Pak. Nah, sekarang kita sudah punya rencana aksi yang jelas nih, Bu.
Nah, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab memastikan setiap bagian dari rencana Ibu itu bisa berjalan, Bu? Tentu saya yang akan bertanggung jawab untuk mengadakan sesi latihan harian dengan Riko. Kemudian saya juga akan memantau perkembangannya, Pak, dan mencatat kemajuan kecil yang dia buat. Lalu saya juga akan berbicara dengan ibunya dan memastikan ada komitmen untuk membaca bersama di rumah, gitu, Pak. Bag- Siap, bagus, Bu. Nah, lalu bagaimana nantinya Ibu akan menilai kemajuan Riko? Setiap minggunya nanti saya akan melakukan evaluasi apa ya seberapa lancar dia membaca, lancar membaca dan juga melihat apakah dia lebih percaya diri di kelas. Kemudian saya akan bertanya kepada ibunya tentang bagaimana latihan di rumah yang sudah berjalan gitu, Pak. Wah, baik sekali, Bu Nuri. Saya senang melihat Ibu punya rencana yang jelas dan terstruktur. Apakah ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan, Bu? Saya rasa itu sudah mencakup semuanya untuk sekarang ya Pak Tri. Saya sangat bersemangat dan senang untuk mencoba hal ini. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Bu.